Selamat datang di Corpus Linguistics Lecture Series, pertemuan kedua bagian pertama. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang beberapa jenis korpus. Untuk kualitas audio yang lebih baik, saya sarankan menggunakan headphone atau earphone. Kategorisasi korpus menjadi beberapa jenis ini tidak saklek dan bisa berkembang lebih jauh lagi, akan tetapi pada sesi kali ini kita akan bahas 8 saja, yaitu General Corpus, Specialized Corpus, Parallel Corpus, Learner Corpus, Synchronic and Diachronic or Historical Corpus, Monitor Corpus, dan Multimodal Corpus. Baik, kita bahas jenis korpus yang pertama yaitu korpus umum. Nah, seperti namanya korpus yang umum, ya, tujuan dari pembuatan korpus ini sangat umum dan bisa bersifat multifungsi. Dia bisa digunakan untuk membuat kamus, untuk mendesain reference grammar, atau untuk mendeskripsikan satu bahasa dan tujuan-tujuan yang lainnya juga. Ya, saya beri contoh dari BNC yang screenshot dari restricted query di Skippy Web bisa Anda lihat di sisi kanan layar Anda. Kemudian yang kedua adalah data atau kategorisasi teksnya. Ini biasanya bermacam-macam. Ya, kalau di BNC ada data written dan ada data spoken. Kemudian dari segi domain ini juga sangat bermacam-macam. Respondents background, ya, ada age of author, domicile of author, ya, author type, audience age, dan sebagainya. Ya. Dan korpus-korpus seperti ini biasanya besar. Kalau korpus BNC ukurannya 100 juta kata. Nah, kemudian kalau saya boleh ambil contoh lain dari COCA, Corpus of Corpus of Contemporary American English, ini datanya 1 miliar kurang lebih saat ini. Ya. Selain korpus yang bersifat umum tadi, ada juga korpus yang bersifat khusus. Korpus yang khusus ini biasanya dia spesifik di satu domain tertentu dan hanya digunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya spesifik dan biasanya ukuran korpusnya tidak terlalu besar. Di samping kanan layar Anda kita bisa lihat ada korpus Works of Dickens di Skippy Web yang isinya seperti namanya adalah karya-karya Charles Dickens. Dan bisa kita lihat di situ ukuran korpusnya ada 5 jutaan. Kemudian ada 23 teks. Ini asumsi saya adalah karya-karya Charles Dickens ya, yang semuanya dikumpulkan lalu dijadikan data korpus. Nah, korpus spesialis seperti ini cocok sekali untuk tujuan-tujuan yang jangka pendek ya, misalnya untuk sebagai topik skripsi ya, disertasi, master atau tesis pada tataran doktoral begitu. Sedangkan korpus yang tadi sifatnya umum itu biasanya dikerjakan bersama-sama dengan tim dan proyeknya lumayan besar ya. Tapi kalau specialized corpus ini biasanya bisa didesain atau bisa dibuat oleh satu individu saja. Kemudian ada korpus paralel ya. Jadi seperti namanya paralel, ada dua bahasa atau lebih yang ada di dalam korpus tersebut. Dan setiap unit itu dipasangkan ya dengan unit yang lain. Maksudnya satu unit dalam bahasa sumber dipasangkan dengan satu unit di dalam bahasa sasaran. Biasanya unit yang dipasangkan adalah pada level kalimat. Di layar Anda bisa kita lihat di situ ada contoh penelusuran menggunakan kata train station di dalam korpus bahasa Inggris, ya, korpus yang menggunakan bahasa Inggris, dan di bawahnya itu ada terjemahannya dalam bahasa Belanda. Bisa kita lihat di terjemahan bahasa Belandanya ada beberapa pilihan, ada Spoorweg Station, maaf saya tidak begitu pandai bahasa Belanda, ada train station, ada station saja. Nah, ini cukup menarik apabila kita ingin mengeksplorasi bagaimana strategi-strategi penerjemahan bisa berbeda-beda bahkan untuk satu kata atau satu frasa yang sama. Selanjutnya ada learner corpus atau korpus pembelajar. Bisa kita lihat di sebelah kanan Anda ada korpus Mikase.
Michigan Corpus of Academic Spoken English. Nah, korpus-korpus seperti ini biasanya datanya diperoleh kebanyakan dari para penutur sebuah bahasa yang sedang mempelajari bahasa lain, baik sebagai bahasa kedua, bahasa asing, maupun bahasa tambahan. Namun tidak menutup kemungkinan juga di dalam data korpus tersebut ada juga penutur asli bahasa tersebut atau native speaker-nya, dan biasanya dimasukkan di situ untuk tujuan perbandingan. Korpus seperti ini biasanya dibuat dengan tujuan yang sifatnya pedagogik ya, misalnya untuk membuat materi, untuk mengukur kompetensi siswa, atau untuk studi-studi akuisisi bahasa. Metadatanya bisa Anda lihat ada yang berdasarkan gender ya, baik laki-laki atau perempuan. Ini menarik sekali, mungkin bisa digunakan untuk penelitian bahasa yang memandikan bahasa laki-laki dan bahasa perempuan, khususnya di konteks pendidikan. Kemudian ada juga metadatanya berdasarkan umur ya. Lalu berdasarkan posisi akademik, apakah sebagai mahasiswa ataukah sebagai dosen. Nah, kalau ini mungkin nanti berpengaruhnya pada penelitian pragmatik ya. Misalnya bagaimana tindak tutur yang sama direfleksikan dengan strategi yang berbeda oleh penutur dengan tingkat sosial yang berbeda. Ada juga status penutur, apakah sebagai penutur asli maupun bukan. Ya, dan ini yang seperti saya bilang tadi, bisa digunakan untuk studi perbandingan. Ya. Kemudian ini yang paling banyak fiturnya ya, hampir ada di setiap learner corpus, yaitu first language. Jadi metadata first language ini sangat berguna jika kita ingin menelusuri ya, apakah ada transfer ya, atau pengaruh baik itu negatif ataupun positif dari bahasa pertama yang dikuasai siswa tersebut terhadap bahasa yang ingin ya ia kuasai, yaitu bahasa keduanya. Kemudian ada korpus yang dinamakan korpus sinkronik. Jadi korpus sinkronik ini adalah korpus yang dibuat dengan tujuan melakukan perbandingan ya, perbandingan penggunaan bahasa di periode yang sama, tapi di dalam dialek, ya, tidak selalu dialek ya, dalam varietas yang berbeda, dalam variasi yang berbeda. Bisa kita lihat contohnya di situ, Corpus of Global Web-Based English atau GLOBE, ada beberapa macam kategori bahasa Inggris ya. Di situ digunakan singkatan, ada US, ini bahasa Inggris yang digunakan di Amerika, CA, bahasa Inggris yang digunakan di Kanada, GB, Great Britain, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada juga yang digunakan di negara yang bahasa yang digunakan itu tidak hanya bahasa Inggris. Misalnya SG ya, di Singapura itu bahasa yang digunakan ada selain bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin juga. Kemudian ada bahasa Melayu dan Tamil juga setahu saya. Ya. Nah, ini akan menarik sekali kalau kita mengamati bagaimana penggunaan bahasa Inggris dalam satu periode yang sama ya. Maksudnya bahasa Inggris kontemporer di negara-negara yang berbeda. Nah, korpus ini bisa membantu apabila kita ingin melakukan penelitian dengan data tersebut. Grafik yang ditunjukkan di sini adalah distribusi frekuensi kata color yang ditulis dengan ejaan British English ya, COLOUR ya. Dan bisa kita lihat di situ di grafiknya ya, yang cukup tinggi adalah penggunaan di bawah subkorpus GB Great Britain, kemudian ada NZ New Zealand, ya, AU ya, Australia. Bisa di sini bisa kita lihat bahwa negara-negara Commonwealth ya, Commonwealth itu menggunakan spelling British English. Bahkan bisa kita lihat walaupun tidak begitu tinggi, tapi lumayan juga frekuensi penggunaannya di Singapura dan Malaysia ya, yang memang
dulunya merupakan negara jajahan Inggris. Ini cukup berbeda dengan di Filipina ya. Kalau kita lihat di Filipina itu sangat rendah sekali ya PH, ya PH itu the Philippines, dan hampir sama dengan Amerika. Jadi ini mungkin karena Filipina ini adalah sekutunya Amerika dan tidak pernah berada di bawah jajahan. Setahu saya ya, tidak pernah berada di bawah jajahan Inggris. Selanjutnya ada korpus diakronik. Seperti korpus sinkronik, dia digunakan untuk membandingkan penggunaan bahasa atau fenomena kebahasaan, tapi dalam periode yang berbeda dan dalam satu bahasa ya, satu jenis bahasa. Nah, di sini bisa kita lihat ada frekuensi di grafiknya ya, frekuensi penggunaan kata-kata yang terkait dengan komunisme di Corpus of Historical American English. Dan bisa kita lihat di situ grafiknya ini dari 1810 ya, itu masih sangat rendah sekali. 1820, 1830 ya, masih kurang lebih sama dan sedikit meningkat di 1870 dan 1880. Ya, ini tahun ya. Kemudian ada tren peningkatan yang cukup drastis mulai dari tahun 1920 dan mencapai puncak pada 1950, lalu semakin lama semakin turun. Nah, di sini mungkin ada kaitannya dengan kebijakan luar negeri Amerika pada saat itu ya, yang memerangi komunisme dan cukup populer memang dikutip mungkin ya di data-data yang digunakan di Corpus of Historical American English ya, dan puncaknya itu di 1950 akan tapi terus menurun. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan perubahan kebijakan Amerika yang mungkin tidak lagi menganggap komunisme itu sebagai satu threat ya, satu ancaman yang mendesak untuk diselesaikan atau untuk direspon begitu. Ya, kalau kita masukkan kosakata yang berbeda seperti terorisme, mungkin nanti grafiknya bahkan akan menanjaknya itu mungkin di tahun 1990 sampai 2000-an, mungkin sampai sekarang gitu ya. Nah, ini cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ada monitor corpus atau korpus monitor. Korpus monitor ini adalah korpus yang data-datanya diupdate secara reguler. Saya ambil contohnya dari Now Corpus atau News on the Web Corpus yang ditemukan atau yang diindeks di englishcorpora.org. Korpus ini pada saat saya mengambil data, yaitu bukan pada saat mengambil data ya, pada saat saya membuka atau menelusuri korpus ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2021, ukuran korpusnya berdasarkan kolom info yang Anda lihat di sebelah kanan adalah 12,2 miliar kata. Ya, jadi data-datanya diambil dari koran dan majalah dari tahun 2010 hingga saat ini. Karena terus di update, sangat mungkin bahwa ketika Anda menyaksikan video ini, jumlah kata atau ukuran korpusnya sudah jauh lebih besar. Ada lagi korpus yang disebut multimodal corpus. Jadi korpus yang kontennya itu gabungan dari beberapa modalitas. Jadi tidak hanya teks tapi juga audio dan video. Ya, di sini saya ambil satu contohnya. Korpus yang dikumpulkan di Nottingham University. Ya, bisa Anda ikuti linknya kalau ingin membaca lebih lanjut. Cuma screenshot ini saya ambil dari softwarenya ya. Jadi bisa kita lihat di softwarenya selain ada gambar dan suara ada juga concordance di situ. Jadi cukup lengkap ya. Ada audio, ada video dan ada juga teksnya. Pengkategorisasian korpus menjadi jenis-jenis yang tadi saya sebutkan ini tidak saklek ya. Misalnya saja kalau misalnya kita membuat satu korpus spesialis tapi nanti kita tambahkan datanya ya di domain yang berbeda dan kita kumpulkan terus-terusan, maka mungkin akan bisa menjadi general corpus ya. Atau korpus sinkronik ya, kalau kita tambahkan datanya ya, misalnya data di tahun yang berbeda, nantinya korpus tersebut bisa berubah menjadi korpus diakronik juga. Kemudian general corpus tadi ya, korpus yang masih umum, kalau misalnya setiap hari kita update datanya,
maka mungkin nanti akan bisa juga menjadi sebuah monitor corpus. Oke, jadi yang saya tekankan bahwa pengkategorisasian korpus yang saya jelaskan tadi itu tidak saklek, hanya sebagai satu stimulus, ya, hanya sebagai satu stimulus, satu informasi awal, dan saat-saat tertentu dia bisa berubah tergantung dengan dinamika yang ada. Baiklah, jadi tadi sudah kita bahas beberapa jenis korpus, mulai dari korpus yang umum, yang khusus, korpus paralel, ya, 2 bahasa atau lebih, kemudian korpus pembelajar, yang datanya diambil dari pembelajar 1 bahasa, kemudian korpus sinkronik dan diakronik, ini terkait dengan perbandingan bahasa, apakah dilakukan dalam satu waktu yang sama atau dalam periode yang berbeda. Kemudian ada monitor corpus, ya, korpus yang datanya selalu diupdate secara reguler. Kemudian ada juga multimodal corpus, yaitu korpus yang kontennya itu multimodal. Jadi tidak hanya teks saja, tapi juga audio dan video. Dan di nomor 9, saya beri tanda others, yang artinya adalah bahwa masih banyak kategorisasi-kategorisasi lain yang bisa kita rumuskan, ya. Dan seperti sudah saya bahas di slide sebelumnya, kategorisasi itu mungkin saja bisa berubah tergantung dinamika yang ada. Baik, jadi demikian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar atau mungkin saya ada yang kelupaan, Anda boleh tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa juga kirimkan email, direct message, dan sebagainya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.